Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita percaya selama kita memulai hari ini dengan Tuhan, kita akan sanggup melewati sepanjang hari ini dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Tuhan yang akan membawa kita dan mengarahkan kita dalam seluruh ketetapan janji Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk menjadi berkat. Ya, minimal apa yang sudah memberkati kita juga bisa bagikan kembali sehingga juga orang lain yang kita bagikan ini bisa mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, bantu bagikan kembali sehingga program Bible and Coffee dalam renungan singkat setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan kita juga boleh terlibat di dalamnya membagikan ya. Puji Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Ketika kami memulai hari kami dengan Tuhan, kami percaya Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Tuhan beri kami kesanggupan untuk menjalani setiap pergumulan, setiap badai, setiap kehidupan kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami percaya tidak ada sesuatu yang keluar dari mulut Allah yang tidak akan terjadi. Semua yang keluar dari firman-Mu akan Tuhan kerjakan, akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu, sampaikan sesuatu bagi kami Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, jamah setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu janji yang diucapkan Tuhan Yesus yang hari ini kita akan sama-sama lihat di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-26. Matius 10 ayat 26 ya. Yesus bilang begini, "Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena," perhatikan, "tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, dunia mengajarkan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Iya kan? Sepandai-pandainya manusia menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Yesus jauh-jauh hari sudah menyampaikan kepada kita semua, sudah dikasih dalam Tuhan, untuk diingatkan kembali kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan gitu. Apapun, serapat apapun, secanggih apapun cara menutupinya, tidak akan ada sesuatu yang tertutup sampai tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Mau hebat cara penyembunyiannya, atur penyembunyiannya, semuanya akan diketahui. Ini kan hanya bicara tentang waktu saja, saudara dikasih dalam Tuhan. Dengan kata lain, semua akan Tuhan singkapkan. Jadi engkau suami-suami, engkau istri-istri, engkau yang khawatir akan pasanganmu selingkuh, aduh jangan-jangan pasangan gue selingkuh ya, lu berdoa aja. Tidak ada, pegang janji Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak akan dibukakan oleh Tuhan sekalipun dia rapat menutupnya. Iya kan? Tidak ada sesuatu yang katanya tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ini hanya bicara tentang waktu. Makanya kita diajarkan untuk jaga pikiran kita, jangan sampai kita berasumsi yang jahat. Oh jangan-jangan laki gue selingkuh, jangan-jangan bini gue selingkuh nih. Oh jangan-jangan dia bermain curang. Nanti dampaknya sama kita, saudara. Kepada kita dampaknya gitu loh. Kita yang akhirnya susah. Kita gak bisa tidur, kita banyak tertekan, kita khawatiran, kita stres, kita waduh semua macam-macam. Karena itu Yesus berjanji, jangan takut. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Semua, istilahnya bahasa sekarangnya itu tinggal tunggu tanggal mainnya, ya kan? Jadi kita gak usah terlalu banyak khawatir, aduh nanti gini, tenang aja. Kita gak usah terlalu banyak asumsi, jangan-jangan dia jahat sama saya pendeta. Tenang aja, ada waktunya, Tuhan bukakan semuanya kok. Ketika Tuhan bukakan, ketika Tuhan singkapkan, kita akan lihat, oh dahsyat kuasa Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang akan berkarya.
Janji ini disampaikan kepada kita agar kita nggak stres terlebih dahulu, saudara. Kita nggak punya pikiran-pikiran jahat terlebih dahulu kepada si A, si B, si C dengan berasumsi-asumsi yang liar. Karena kalau enggak kita mulai berpikir yang aneh-aneh. Jangan-jangan semua hidup kita penuh dengan jangan-jangan. Belum tentu benar keadaannya, belum tentu betul kejadiannya. Kita udah panik duluan, kita udah takut duluan, kita udah tertekan duluan. Waduh, sengsara banget hidup kita kalau sampai seperti itu. Iya kan? Makanya kalau kita nggak tahu kebenarannya, jangan berasumsi. Kalau kita belum tahu kebenarannya, jangan berpikir yang aneh-aneh. Itu membuat kita menderita. Selain kita menderita, nggak bisa tidur, banyak pikiran, asam lambung meningkat, ya kan? Kita jadi berpikiran jahat sama orang lain. Kita sikap kita, pandangan kita, dan akhirnya hubungan kita dengan mereka juga jadi rusak. Padahal belum tentu keadaannya, kejadiannya seperti itu. Makanya balik aja lagi ke janji Tuhan lah. Kan gitu. Apa janji Tuhan? Tidak ada sesuatu yang tertutup, serapat-rapatnya sekalipun, yang tidak akan dibukakan oleh Tuhan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ini bicara tunggu tanggal mainnya. So mungkin sebagian kita berkata, sampai kapan pendeta? Tunggu Bu, Pak, sabar. Orang-orang muda tunggu. Disitulah kita dilatih untuk belajar kontrol pikiran kita. Disitulah kita dilatih untuk jaga hati kita. Supaya apa? Supaya nanti ketika Tuhan singkapkan, kita baru tahu, oh ini kebenaran. Ternyata dia gak seperti itu. Ternyata orangnya gak sejahat itu, gitu kan. Sehingga kita udah mulai belajar menguasai diri. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau orang muda yang sedang menjalin hubungan dengan kekasihmu, engkau mulai khawatir, bener gak sih ini dari Tuhan, bener gak sih dia selingkuh, bener gak sih dia orangnya kasar, orangnya jahat. Tunggu tanggal mainnya, terus doakan. Ya, mungkin ada orang-orang yang bilang, lu tahu nggak dia mungkin ngerencangin yang jahat dalam hidupmu. Jangan buru-buru berasumsi. Langsung kita langsung kita bilang, oh iya bener, jangan-jangan dia begini. Jangan. Kalau kita belum tahu kebenarannya, kembali ke firman Tuhan. Tuhan singkapkan segala sesuatu. Kita cuma doa, Tuhan, kalau memang dia seperti ini, aku percaya janjimu Tuhan, kau akan singkapkan. Karena tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan oleh Tuhan. Doakan. Engkau akan lihat cara kerja Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, Alkitab katakan. Ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan akan singkapkan. Belajar sabar. Belajar mengandalkan Tuhan. Engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Mungkin kau hari-hari ini ada orang-orang yang sedang khawatir. Engkau adalah orang-orang yang sedang memiliki asumsi-asumsi liar, baik kepada pasanganmu, kepada orang-orang teman-teman sepelayananmu. Engkau berpikir jangan-jangan dia begini, jangan-jangan begitu. Stop berasumsi, jangan menghakimi terlebih dahulu. Alkitab bilang jangan menghakimi, tunggu tanggal mainnya Tuhan. Tunggu hari Tuhan itu datang. Ya, jika itu adalah dirimu, saya mau berdoa buat saudara supaya saudara tenang. Supaya saudara enggak khawatir akan banyak hal. Sesuatu yang saudara mungkin khawatirkan yang mungkin belum betul keadaan terjadi seperti itu. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, aku berdoa buat setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, jika ada kekhawatiran, jika ada kecemasan di hati mereka terhadap suami, terhadap istri, terhadap teman-teman sepelayanan, terhadap orang-orang yang dia curigai selama ini, namun belum tentu keberadaannya ketahuan seperti apa, tapi mereka hari ini meletakkan tangan kanan mereka di dada Tuhan. Mereka rindu, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kedamaian, ketenangan di hati mereka, sukacita di hati mereka sambil menantikan waktu Tuhan yang terbaik yang akan menyingkapkan segala sesuatunya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sehingga baik pikiran maupun hati dari umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini tidak berpikir yang aneh-aneh, tidak menyikapi hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi semuanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Tuhan tolong setiap mereka sehingga apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Ya, jangan khawatir akan banyak hal. Tuhan akan singkapkan. Semua akan dibukakan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Bagian kita tetap sabar, bagian kita tetap doakan. Tuhan Yesus memberkati kita.